Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aisyah Nadia Bahri. Di sini saya akan memberitahu ke teman-teman semuanya seputar tentang cerita fantasi. Langsung ke videonya. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman terlebih dahulu apa sih cerita fantasi itu. Nah, kata fantasi sendiri itu berarti dunia imajinasi sang penulis. Nah, jadi cerita fantasi itu adalah suatu karya tulis yang penuh dengan unsur-unsur khayalan, keajaiban, dan dunia yang tidak nyata. Jadi dia hanya berupa imajinasi atau rekaan belaka dari sang penulis. Nah, di sini saya akan memberitahu teman-teman apa sih ciri-ciri dari cerita fantasi. Nah, yang pertama itu adanya keajaiban. Nah, bahkan tidak hanya keajaiban, bahkan di dalam cerita fantasi juga terdapat unsur kemisteriusan, bahkan ada unsur keanehan yang tidak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada unsur magis seperti sihir, terus ada kekuatan gaib atau juga keajaiban. Lalu ada menggunakan berbagai macam latar atau lintas ruang dan lintas waktu. Nah, selanjutnya adanya tokoh unik yang ada di dalam cerita fantasi itu adalah ciptaan dari sang penulis, itu tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Dan yang terakhir ada konflik antara kebaikan dan keburukan, di mana pahlawan harus melawan kekuatan jahat untuk mempertahankan kebaikan. Nah, pasti isi cerita fantasi seputar seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cerita fantasi. Nah, yang pertama itu berdasarkan kehidupan nyata. Nah, yang pertama ada cerita fantasi total. Nah, cerita fantasi total ini benar-benar pure dari khayalan dari sang penulis. Yang kedua ada cerita fantasi irisan. Isi cerita fantasinya masih menggunakan nama dari kehidupan nyata, misalnya dari nama tempat atau peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Lalu ada berdasarkan latar cerita. Yang pertama itu adalah latar zaman. Nah, latar zaman ini artinya menggunakan latar yang satu masa saja, seperti masa kini atau masa lampau saja. Yang kedua itu ada latar lintas waktu. Latar lintas waktu sendiri itu masih menyambung antara zaman sekarang, terus balik lagi ke zaman dulu, nanti balik lagi ke zaman sekarang. Itu menggunakan dua latar. Struktur dari cerita fantasi. Nah, struktur pertama itu ada orientasi, berisi pengenalan tokoh, latar, karakter atau watak tokoh, serta pengenalan konflik awal kepada pembaca. Lalu yang kedua ada bagian komplikasi. Bagian ini adalah saat konflik mulai muncul. Komplikasi adalah tantangan atau kesulitan yang dialami tokoh utama. Komplikasi juga menjelaskan sebab akibat dari konflik yang terjadi. Akhirnya bagian ini akan memuncak hingga mencapai klimaks. Lalu ada resolusi. Resolusi ini juga disebut sebagai penyelesaian masalah. Bagian ini adalah penyelesaian atau akhir dari berbagai konflik yang terjadi pada komplikasi. Resolusi juga bisa menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang tokoh utama alami. Jadi saya akan memberitahu teman-teman semua cara membuat cerita fantasi. Langkah yang pertama itu buatlah dunia fantasi yang unik. Nah, teman-teman semua bisa mengeluarkan semua khayalan-khayalan yang ada di pikiran kalian. Bisa kalian tuangkan ke dalam cerita fantasi kalian. Lalu yang kedua ada kembangkan karakter menarik. Nah, buatlah karakter-karakter yang menarik dan beragam. Berikan mereka latar belakang, motivasi, konflik internal, dan keunikan yang membuat mereka berbeda. Lalu yang ketiga ada tentukan alur cerita. Teman-teman bisa menentukan dulu alur cerita yang baik, terus tentukan konflik utama, puncak-puncak konflik, terus resolusi cerita pada cerita fantasi yang akan teman-teman buat. Pastikan untuk menjaga ketegangan dan kejutan dalam cerita fantasi tersebut. Yang keempat ada gunakan elemen fantasi. Nah, tambahkan elemen fantasi seperti sihir, makhluk misterius, atau artefak kuno untuk membuat cerita Anda semakin menarik. Kelima ada menjaga konsistensi. Pastikan untuk menjaga konsistensi dalam dunia fantasi yang Anda ciptakan. Pertimbangkan aturan sihir, sistem politik, dan elemen lainnya agar cerita terasa kohesif. Lalu yang keenam ada tingkatkan tensi emosional. Buatlah pembaca terhubung secara langsung emosionalnya dengan cerita yang teman-teman buat. Dorong perkembangan karakter, hadirkan konflik yang mendalam, dan tampilkan perasaan